Karena gue dulu juga nangis guys ya. Nangis itu wajar. Yang penting jangan aja mau pulang. Awal mula gue kerja di kapal pesiar itu kayak gimana sih? Sesuai dengan pertanyaan kalian yang ini dan yang ini. Oke guys, mungkin kalian calon pekerja kapal pesiar, kalian belum ada bayangan nih bagaimana sih prosesnya dari awal sampai akhir, dan ketika sampai di kapal pesiar kayak gimana sih. Sekarang gue bakalan ceritain kisah gue di sini ya. Gue bakalan mulai dari sekolah SMK dulu. Dulu gue sekolahnya tuh di SMK Negeri 3 Singaraja, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dilihat dari jurusannya itu sudah tidak nyambung banget kalau gue langsung ke pariwisata. Nggak nyambung kan? Dan di sana gue harus berpikir lagi. Gue perlu kuliah ini, gue perlu belajar lagi nih kalau gue terjun ke pariwisata. Di sana gue itu sekolahnya tuh selama 3 tahun ya, karena gue merasa nggak kuat tentang pelajaran teknik komputer jaringan. Akhirnya gue memutuskan untuk yang pertama itu gue maunya kuliah, tapi gue bingung kuliahnya itu mau kemana gitu ya, sedangkan untuk mencari S1 perlu 4-5 tahunan, dan setelah itu nggak tahu apakah nanti jadi PNS apa jadi guru, nggak ada yang tahu ya. Jadi gue masih bingung, karena kalau gue kuliah lagi memerlukan waktu yang lumayan lama banget, karena gue lihat teman-teman gue yang sudah pada kuliah, yang teman-teman udah dewasa, ada yang masih nganggur ya waktu itu. Dan akhirnya gue nggak jadi kuliah. Setelah itu gue berpikir lagi mau ke Jepang, tapi gue nggak tahu agentnya. Ya udah, gue nggak tahu. Akhirnya gue memutuskan untuk ke pariwisata, karena di Bali itu ada beberapa kampus pariwisata. Akhirnya gue mulai mencari kampus-kampus yang ada di daerah gue, yaitu di Buleleng. Akhirnya gue di hari itu ya, gue terjun langsung cari kampusnya, menanyakan informasinya. Ada beberapa kampus ya, kalau nggak salah itu ada Pansopia, Mapindo, dan Mona. Dan ada lagi mungkin gue lupa ya. Dan akhirnya gue kecantol di Mona. Dan di sana gue mengambil jurusan kulineri, dan kuliahnya itu selama 1 tahun, belajar 6 bulan dan training 6 bulan, dan trainingnya pun sudah dicariin oleh pihak kampusnya. Kalau cari sendiri juga boleh ya. Di saat itu gue cari sendiri sama teman gue. Dan waktu di kampus ya, jujur saja waktu gue kuliah itu gue itu stres juga, karena kan dari SMK teknik komputer ke pariwisata kan belajar dari nol lagi. Dan untuk bahasa sih gue sudah sedikit mengerti ya, karena gue niatnya kan pengen ke luar negeri. Jadi ke luar negeri itu kan harus bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu ya guys, kalau kita nggak ada niat ya nggak bakalan bisa bahasa Inggris. Dan karena waktu itu, karena kondisi dan situasi kepepet, harus kerja ke kapal pesiar, harus menggunakan bahasa Inggris, ya tiba-tiba aja bisa gitu loh bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris, tapi secara pelan-pelan ya, bisa ngomong bahasa Inggris. Dan di saat itu kan belum ketemu bule, masih sama teman-teman lah, bisa lah mengucapkan. Dan gue cuma bisa mengucapkan aja dulu waktu di kampus, tapi kalau mendengarkan kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak ya. Dan di saat itu gue ya kuliah di kampus Mona, belajar 6 bulan, dan tesnya pun gue remedi ya guys. Waktu itu sempat sebelum selesai kuliah itu kan dites, jadi gue dikasih buat telur egg benedict remedi. Nggak jadi telurnya, cuma piring kosong aja. Egg benedict gue nggak tahu itu apa. Yang gue tahu hanyalah telur mata sapi, telur ceplok, itu aja yang gue tahu. Dan di dapur itu bener-bener gue nggak tahu paham sedikit pun ya, karena mungkin terpaksa gue pilih dapur, karena dibilang sih kalau kita melamar di dapur berangkatnya tuh cepet. Itu informasi yang gue dapatkan. Ya emang cepet ya, kalian tau lah alasannya, karena banyak orang yang dari dapur pindah ke departemen lain, itu alasannya. Setelah gue selesai kuliah ya, singkat saja, setelah gue selesai kuliah dan tesnya pun gue remedi dan dikasih lulus dengan nilai yang baik. Setelah itu gue kerja di Villa Tanah Dewa. Ya dibilang sih lumayan lama, hampir 1,5 tahun. Di sana gue kerja, dan selama gue kerja itu gue mencari informasi tentang agen kapal pesiar. Sebenarnya sih kampus gue itu sudah punya agennya, karena umur gue itu belum cukup, masih di bawah 21 tahun, gue mencari agen yang lain yang bisa nerima umur gue. Nah di saat itu gue iseng-iseng gue menuju ke agen Holland American Line yang berada di Kuta kalau nggak salah. Di saat itu gue posisinya masih kerja, iseng-iseng gue ke sana di waktu jam libur, dan di sana umurnya masih 20 kalau nggak salah. Gue nyerahin lamarannya, ditolak karena umur gue itu di bawah 21 tahun.
tidak masalah buat gue tetap semangat. Dan akhirnya berselang beberapa bulan, waktu itu umur gue masih 20,5 tahun ya, hampir 21, 6 bulan lagi 21. Gue coba lagi di sana, gue tanyain bisa nggak saya ngelamar, karena umur saya hampir 21 ya, sambil ngurus dokumen, nanti kan kalau berangkat udah 21. Gue bilang begitu, alasannya masih ditolak, nggak bisa. Kenapa gue pilih agent itu ya, karena gue denger semuanya gratis, dari keberangkatannya, dokumennya gratis. Maka dari itu gue pilih di sana, karena di saat itu gue nggak ada modal ya guys. Untuk berangkat itu gue nggak ada modal, gue nggak pegang uang sepeser pun. Pegang tapi tidak terlalu banyak. Kalian tau lah kalau gue kerja di Bali itu ya dapatnya dulu sekitaran 2,5 juta lah. Itu nggak cukup guys, nggak ada tabungan, nggak cukup ya. Dan maka dari itu gue cari agent yang bisa memberangkatkan krunya, calon krunya dengan gratis. Ya gue melamar di sana. 2 kali gue ditolak di sana, tidak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya hampir umur 21, lagi 2 bulan gue lagi ke sana dan ditolak lagi. Katanya nggak bisa. Baru masuk loh, belum ada 5 menit udah ditolak lagi. Widih. Akhirnya gue pulang lagi ke kos-kosan gue. Akhirnya ketika umur gue hampir 21, gue memutuskan ke kampus gue. Gue cari informasi di sana untuk masalah keberangkatan ya. Kenapa gue nggak balik lagi di Holland American Line? Untungnya itu gue sempat dengar informasi ya dari temen gue, katanya sih gajinya ya lumayan lebih tinggi di Royal daripada di Holland. Konon katanya seperti itu. Kalian cari tahu aja lah ya untuk masalah dapur. Akhirnya gue nggak usah lah lagi di sana, lagian udah ditolak 3 kali. Dan di saat itu gue coba ke kampus melamar, dan di sana di saat itu gue nyari informasi tentang lowongannya. Dan sebelum gue menuju ke agent, gue itu diinterview di kampus gue. Kenapa gue diinterview? Ya biar tidak memalukan saja. Kalau gue ke sana dengan bahasa Inggris dan tidak bisa misalnya menjawab kan memalukan. Maka dari itu kan dites dulu lah di kampus. Akhirnya gue diinterview, akhirnya gue bisa jawab dan gue dikasih menuju ke agentnya ya, ke agentnya. Setelah itu beberapa hari gue ke agentnya melamar, dan di sana diproses lah lamaran gue ya. Singkatnya gue diproses lamarannya, dan di saat itu lamarannya itu sesuai dengan yang ada di agentnya, karena agentnya itu kan punya surat lamarannya. Jadi sudah dikasih contohnya, tinggal kita salin, ganti nama dan ganti beberapa hal yang harus diganti. Dan akhirnya gue lamar. Dan di saat itu ini tips buat kalian ya, kalau kalian pengen kerja melamar ke kapal pesiar, ke agent, pastikan kalian membawa dokumen-dokumen kalian yang berhubungan dengan kalian, seperti akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, ijazah, dan surat kelakuan baik. Biasanya seperti itu ya. Kalian buat itu, ingat fotokopi, rapikan. Dan foto juga biasanya ya, foto itu sangat penting banget. Latar belakangnya apa dan stop map, pokoknya semuanya lah tentang melamar pekerjaan kalian bawa di dalam tas kalian. Karena kalau kalian sudah di agent itu bener-bener harus gerak cepat, karena banyak orang di sana. Jadi kalian itu sudah siap senjatanya, yang tadi gue bilang itu fotokopi semuanya, kartu keluarga, KTP, semuanya lah sudah di fotokopi. Kalau mereka perlu apa, kita tinggal ambil satu persatu. Jadi seperti itu caranya ya. Jangan sampai kalian tidak lengkap persiapannya, jadi kan bolak-balik lagi, jadi waktunya itu bakalan cepat habis ya. Jadi seperti itu. Akhirnya gue diproses untuk masalah lamarannya dan diinterview di agentnya. Di saat itu ya, di agent itu gue diinterview, gue lupa pertanyaannya apa, dan pastinya gue lulus waktu itu ya. Dan setelah itu gue diinterview lagi di final interview ya. Sebelum gue ke final interview ya dikasih caranya, bagaimana caranya interview oleh pihak agentnya ya, dikasih caranya. Dan gue ikutin dan gue interview dan ditanyakan tentang masalah makanan ya, karena dulu gue kan melamar di kulineri, tentang makanan, dan ditanyain juga beberapa hal tentang gue bisa jawab. Dan akhirnya gue diluluskan di kulineri, dan gue jabatannya lah Komi 2, dan di saat itu belum ada LOI. Nah karena sudah lulus di final interview, saatnya gue bergegas bikin dokumen ya, seperti BST, Simenbook, paspor, visanya belum ya, karena nunggu LOI dulu. Jadi LOI datang baru buat visa
seperti itu ya. Jadi dokumen-dokumen itu gue buat, dan medical juga, sertifikat kesehatan juga dibuat. Dan untuk masalah pembuatan dokumen itu terus terang saja yaitu memerlukan beberapa waktu guys, tidak seinstan yang kita pikirkan. Jadi gue dari proses melamar sampai berangkat itu prosesnya itu selama 6 bulan. 6 bulan loh. Jadi gue harus kerja keras selama 6 bulan itu. Ketika gue dipanggil langsung ke agent itu ya. Kapan interviewnya, kapan harus ke Jakarta, pembayaran, jadi seperti itu. Dan untuk masalah dokumennya ya perlu perjuangan ya. Jadi buat kalian ikutin aja alurnya. Kalau kalian menggunakan agent, ikutin aja alurnya apa yang disuruh agent, dan harus tetap follow up atau dalam artian tindak lanjuti. Misalnya kalau tidak ada panggilan, misalnya kalian telepon ke agentnya. Jadi begitu caranya. Jangan kalian diam saja kalau tidak dipanggil. Siapa tahu dokumen kalian ketinggalan dan itu membuat kalian berangkatnya lebih lama lagi. Jadi selalu ditindaklanjuti, setiap minggu ditelepon agentnya, apakah dokumen saya sudah diserahkan ke kantornya. Jadi seperti itu. Biasanya kan ada BST itu kan kalian dites untuk masalah terjun nanti di atas, pakai life jacket terjun gitu ya. Ya terjunnya ke kolam renang ya, bukan ke got ya. Jadi begitu. Dan buat paspor juga, semen book ya. Jadi medicalnya, kalau semen book dan paspor itu ya ditanya dikit-dikit kalau nggak salah. Kalau di medicalnya ini perlu kalian persiapan yang matang. Jadi kalau kalian itu ada penyakit yang susah untuk disembuhkan, ya sedikit agak susah sih ya, karena di saat itu gue nggak tahu juga apa saja penyakit yang tidak boleh masuk, dalam artian tidak boleh ya tidak bakalan diluluskan. Misalnya kalau kalian ada penyakit apa gitu ya, penyakit AIDS misalnya, seperti ya jangan harap ada penyakit begituan di dalam tubuh kalian ya, misalnya seperti itulah penyakitnya yang sangat berbahaya misalnya begitu ya, dan kalian itu susah bakalan berangkat kapal pesiar kalau kalian ada penyakit seperti itu ya. Dan juga waktu di tes kesehatan itu nanti kan ditunjukkan itu rumah sakitnya di mana. Nah di rumah sakit itu yang dites itu adalah mata, telinga, dan darah juga dites, kencing juga dites, pantat kalian juga dicolok, dan tainya juga dites ya, darah kalian juga dites, dada kalian itu di ronsen. Banyak banget ya dites. Dan di saat itu gue ada masalah di darah, dan gue dites lagi, bayar lagi darahnya itu ya, dites lagi di darahnya, diambil darahnya dan bayar lagi sekitaran 200.000. Dan setelah itu gue lulus di medicalnya, sehat dan dokumen sudah lengkap, tinggal nunggu visa saja. Setelah itu ada LOI ya, ada LOI, dan setelah itu buat visa dan beres, dan akhirnya berangkat ke kapal yang pertama, Radiant of the Seas. Itu homeportnya di Australia, dan gue menghabiskan dokumen dan semuanya itu perjalanan sekitaran hampir 30-an, karena dulu minjem sekitaran 40 dan masih ada sisa ya, sekitaran 30-an lah. Tiketnya yang mahal ya, untuk dokumennya tidak terlalu lah ya, paling lebih sedikit tidak masalah, itu mungkin biaya transportasi dari pihak agentnya. Jadi seperti itu, karena kita cuma standby doang, cukup menunggu panggilan. Kalau sudah dipanggil kita buat, kita interview atau apalah itu. Dan di kapal yang pertama itulah Radiant of the Seas, dan akhirnya gue berangkat. Homeportnya Australia, gue berangkat sendirian. Di sana gue pertama kali masuk di bandara internasional, sangat membingungkan sekali. Untungnya gue sebelumnya itu pernah ke Sulawesi, jadi gue ada sedikit bayangan lah ya untuk caranya berangkat. Dan cara untuk naik pesawat gue sudah kasih tahu kepada kalian di video sebelumnya. Setelah itu ya gue berangkat ke Australia dan sendirian. Untungnya itu direct, tidak ada transit. Setelah sampai di Australia, gue sangat bingung banget untuk mencari jalan keluarnya kemana, karena ya kalian tau lah pertama kali ya, jadi bingung banget. Akhirnya gue coba bertanya di sana, akhirnya gue dikasih tahu jalan keluarnya ke sana, ke imigrasi dulu ya, ke imigrasi dulu. Setelah ke imigrasi gue ditanya di sana ngapain gue di sini, kerja di company apa, kapal apa, berapa lama gue tinggal di Australia. Gue jawab aja gue tinggal 1 hari, besoknya gue udah langsung kerja. Dan setelah itu gue lolos keluar dari bandara, dan gue cari shuttle busnya, masih bingung di mana shuttle busnya. Gue tanya lagi, jangan pernah malu bertanya ya guys kalau kalian tidak tahu, karena kalau kalian tidak menanyakannya kepada orang di sana, itu waktu kalian bakalan habis. Lebih baik kalian bertanya, coba ngomong kalau kalian berangkat sendirian, di mana ini, di mana itu. Kalau udah dikasih tahu ya ikutin arahnya. Kalau sudah menemukan ya kan lebih cepat, lebih bagus, seperti itu ya. Setelah itu gue menemukan shuttle busnya. Untung banget gue menemukan shuttle busnya, karena sesuai dengan nama hotelnya ya
shuttle busnya ada nama hotelnya. Dan setelah gue masuk ke dalam, ketemu sama orang Indonesia. Wih, semakin bersyukur banget ketemu orang Indonesia. Gue cerita-cerita di sana, nanyain ya tentang perusahaan ini, Royal Caribbean. Dan gue beruntung banget ketemu orang kita dan akhirnya menuju ke hotel. Dan setelah di hotel gue tidur sama orang Filipina ya, sama anak bar. Dan akhirnya esok harinya gue langsung ke kapal pesiar, langsung dibantai. Di hari pertama itu tanpa basa-basi langsung kerja guys. Cuma di pagi harinya itu sampai siang harinya itu kita mencari koper dan pengenalan di mana mengambil pakaian, nanti dikasih pakaian gitu ya, di mana laundrynya. Jadi dikasih tahu seperti itu, kamarnya di mana, yang new hire ya, yang untuk repeater yang udah pernah kerja di kapal pesiar, jadi tidak perlu diterangkan lagi kamarnya di mana. Cukup new hire saja yang diterangkan kamarnya di mana seperti itu, dan ini di mana nanti dijelaskan oleh admin kalian, supervisor kalian. Setelah itu gue di hari pertama itu pagi sampai siangnya itu gue benar-benar stres ya, gue mau ngapain ini. Sedangkan bahasa Inggris gue itu kaku banget ya, kopernya di mana. Akhirnya gue dapat kopernya, nyari kamarnya juga gue dapat. Sangat-sangat bingung banget ya. Kalian harus benar-benar pahami dulu ya. Kalian tonton aja video-video gue ya. Jadi jalan utamanya itu di deck 2 di A95 biasanya di jalan utamanya di sana, kemana-mana harus ke A95, ke kamar kalian, ke sana. Jadi jangan kalian sampai bingung ya. Dan juga kalian itu harus peka dengan situasi di kapal kalian, di mana depan, di mana belakang. Itu sangat penting sekali. Kalau kalian agak bingung ya itu bakalan banyak makan waktu ya. Jadi harus diingat ya, harus diingat di mana depan, di mana belakang, bila perlu dicatat. Dan sorenya itu baru gue kerja dan awal minggu pertama tidak betah, pengen pulang, stres berat karena gue nggak tahu situasinya kayak gimana, kerjanya juga gue nggak tahu. Akhirnya seminggu pertama di cruise yang pertama gue benar-benar stres, dan di minggu kedua mulai ringan tapi tetap stres, dan minggu ketiga masih stres, dan bulan yang pertama itu makin stres ya karena bingung bagaimana caranya biar kuat kerja di kapal pesiar, karena waktu itu gue mabuk laut. Widih, itu ngeri banget ya guys, mau pulang. Akhirnya singkat cerita gue tuntas 4 bulan pertama dan gue tetap semangat ya. Jadi perlu perjuangan banget nih buat kalian. Kalau kalian pengen kerja ke kapal pesiar, emang sih gajinya gede ya, tapi yang kalian pikirkan itu adalah situasi yang di kapal pesiar itu. Jadi kalian tuh harus benar-benar siap mental kalau kerja di kapal pesiar ya. Dan jangan sampai kalian nangis, karena gue dulu juga nangis guys ya. Nangis itu wajar. Yang penting jangan aja mau pulang. Kalau kalian mau pulang itu kasihan ya. Kasihan duit kalian itu. Kalau kalian pulang nanti kalian harus bayar sendiri. Kasihan orang tua, kasihan tetangga, nanti tetangga ngomongin ya. Jadi jangan sampai kalian pulang. Kalian hajar saja. Kalau sudah basah sedikit ya basahin semua, tuntasin satu kontrak ya. Kalau kalian satu kontrak nggak kuat ya terserah kalian. Jadi seperti itu prosesnya. Awal gue kerja ke kapal pesiar perlu perjuangan banget untuk di kontrak pertama, dan untuk kontrak kedua udah benar-benar santai banget, tenang, karena sudah ada ikatan dengan company-nya. Jadi selanjutnya itu tinggal ngurus yang expired aja. Oke? Itu saja untuk video kali ini. Semoga ada bayangan bagaimana caranya kerja di kapal pesiar, bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap semangat. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.